so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn bitches on my line, and you know. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Maria Sosima Ani, NIM 20061865. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya. Baik, di sini judul proposal penelitian saya adalah Studi Kesulitan Belajar Menulis pada Siswa Kelas 2 SDN 29 Tembulan. Nah, langsung saja ke bab 1 bagian pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Di latar belakang ini terdapat pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salah satu kunci kesuksesan seseorang dalam pendidikan adalah belajar. Kesulitan belajar yang dihadapi satu siswa dengan siswa yang lain bermacam-macam, yaitu kesulitan menulis, membaca, dan berhitung. Nah, menurut Wendy dan kawan-kawan 2021, menurut Rose Hayati 2021 dalam bukunya, kesulitan belajar yang paling mendasar dari semua kesulitan belajar adalah kesulitan menulis. Kita masuk ke bagian B, fokus penelitian. Nah, di bagian B, berdasarkan uraian terdapat pada latar belakang masalah, dapat dikemukakan bahwa fokus pada penelitian ini adalah bagaimana kesulitan belajar menulis pada siswa kelas 2 SDN 29 Tembulan. Nah, kita masuk ke bagian C, pertanyaan penelitian. Di sini ada 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja faktor siswa kelas 2 SDN 29 Tembulan kesulitan belajar menulis? Yang kedua, bagaimana upaya guru dalam mengatasi siswa kelas 2 SDN 29 Tembulan yang kesulitan belajar menulis? Kita lanjut ke bagian D, yaitu tujuan penelitian. Nah, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesulitan belajar menulis pada siswa kelas 2 SDN 29 Tembulan. Adapun tujuan secara khusus dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu mendeskripsikan apa saja faktor siswa kelas 2 SDN 29 Tembulan kesulitan belajar menulis. Nah, yang kedua, mendeskripsikan bagaimana upaya guru dalam mengatasi siswa kelas 2 SDN 29 Tembulan yang kesulitan belajar menulis. Nah, kita masuk ke bagian E, yaitu manfaat penelitian. Di sini saya menggunakan 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Nah, di manfaat teoritis yaitu secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengembangan keilmuan dan keterampilan dalam meningkatkan kemampuan menulis kepada keberkesulitan menulis. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu terdapat adanya manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi peneliti. Dilanjutkan bagian F, yaitu definisi istilah. Nah, di dalam definisi istilah ini yaitu definisi operasional adalah rumusan mengenai kasus dan atau variabel yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di dunia nyata, di dunia empiris, atau di lapangan yang dapat dialami. Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Nah, pada penelitian ini, definisi operasionalnya adalah kesulitan belajar menulis. Pada esensinya, setiap anak didik mempunyai beberapa kesulitan dalam belajar pada tingkat dasar.
proses belajar menulis pada hakikatnya suatu proses neofisiologis. Lanjut ke bab 2, yaitu ada landasan teori. Nah, di landasan teori ini ada 3. Yang pertama kesulitan belajar, yang kedua kesulitan belajar menulis, dan yang ketiga pembelajaran menulis awal di kelas rendah. Nah, yang pertama-tama saya jelaskan yaitu kesulitan belajar. Nah, di dalam kesulitan belajar disebut juga dengan learning disability atau learning difficulty, merupakan suatu di mana keadaan yang membuat individu merasakan kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, banyak hal yang membuat seorang individu mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar tidak hanya berhubungan dengan tingkat intelijensi dari individu saja, melainkan hanya individu tersebut yang mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan dan menyesuaikan tugas yang sudah diberikan. Terus lanjut yang kedua, yaitu kesulitan belajar menulis. Nah, kesulitan belajar menulis dalam kegiatan belajar mengajar pastinya tidak lepas dari kegiatan menulis. Menurut Dauman 2001, menulis adalah proses mengubah pikiran atau angan-angan atau perasaan menjadi bentuk lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna. Menulis adalah sebuah aktivitas yang tidak berdiri sendiri. Kegiatan itu berkaitan dengan hal-hal lain seperti penguasaan materi, pemahaman metode penulisan, pemanfaatan sumber referensi. Terus yang ketiga, pembelajaran menulis awal di kelas rendah. Nah, pembelajaran menulis awal harus dikuasai pembelajaran sekolah dasar, terutama pada awal pembelajaran di kelas 1. Karena itulah kedudukan pembelajaran menulis awalnya sangatlah penting di sekolah dasar. Penguasaan materi dari pembelajaran menulis awal menjadi salah satu faktor penting keberhasilan penguasaan pembelajaran lainnya. Sebaliknya, kegagalan pembelajaran menulis akan berakibat pada kegagalan penguasaan pembelajaran lainnya. Lanjut ke bagian C, yaitu kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir ini terdapat aktivitas belajar yang baik bagi setiap peserta didik tidaklah sama dengan peserta didik lainnya dan tidak selamanya berlangsung wajar. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh cepat lambatnya daya tangkap yang dimiliki setiap peserta didik, dipengaruhi oleh konsentrasi, kesulitan belajar menulis berbentuk kesalahan menggunakan huruf kapital, kesalahan dalam memahami kata atau kesalahan memilih kata, dan kesalahan dalam hal-hal yang kurang baik. Kesulitan tersebut dapat diketahui penyebabnya. Penyebabnya yaitu faktor kecerdasan, faktor motivasi, faktor sikap dan perilaku. Lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ini ada prosedur penelitian. Subbabnya yaitu yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 29 Tembulan, khususnya di kelas 2. Adapun alasan peneliti memilih SDN 29 Tembulan sebagai tempat penelitian, yakni karena 1. Belum pernah dilaksanakan penelitian sejenis di sekolah tersebut. 2. Lokasi sekolah dapat dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan pelaksanaan penelitian. Nah, lanjut ke bagian waktu penelitian. Nah, di bagian waktu penelitian ini, pelaksanaan penelitian studi kasus ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan. Nah, pada semester ganjil sampai genap tahun ajaran 2023-2024. Nah, lanjut ke bagian B, yaitu bentuk dan strategi penelitian. Nah, di dalam bentuk dan strategi penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama,
bentuk penelitian, yang kedua strategi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, bentuk penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada penyajian data semata, tetapi meliputi analisis dan penafsiran terhadap data yang ada, pendeskripsian secara terperinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studinya. Peneliti mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan pada siswa kelas 2 SDN 29 Tembulan. Lanjut ke bagian 2-nya, strategi penelitian. Nah, strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpanjang. Peneliti hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan proses pembelajaran bahasa Indonesia, yakni pembelajaran menulis permulaan di suatu lokasi dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada dengan subjek penelitian yang hanya sebagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan sekolah. Lanjut ke bagian C-nya, yaitu subjek penelitian. Nah, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru kelas 2, siswa kelas 2, serta kepala sekolah SDN 29 Tembulan. Siswa kelas 2 ini berjumlah 28 siswa, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Tetapi penelitian menemukan 8 orang siswa yang tingkat kemampuan menulisnya masih rendah. Lanjutkan ke bagian D, yaitu sumber data. Nah, sumber data ini ada 3. Yang pertama, tempat dan peristiwa. Nah, tempat dan peristiwa, tempat yang menjadi sumber penelitian, yaitu kelas 2 SDN 29 Tembulan. Kelas 2 SDN 29 Tembulan digunakan karena terjadinya peristiwa pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan dengan semua komponen pembelajaran, faktor-faktor pengaruhnya di kelas tersebut. Terus yang kedua, informan. Informan dalam penelitian ini adalah guru kelas 2 SDN 29 Tembulan. Peneliti memilih informan ini sebagai informan kunci sebab informan ini berhubungan langsung dengan siswa dalam pembelajaran menulis permulaan di kelas. Lanjut ke bagian dokumen. Bagian dokumen itu ada sumber data atau dokumen. Dalam penelitian ini meliputi silabus, menulis permulaan dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan di kelas. Nah, selain itu, adanya dokumen tersebut, peneliti akan memperoleh informasi mengenai kemampuan menulis siswa serta cara evaluasi guru terhadap hasil kerja siswa. Lanjut ke bagian E. Nah, ke bagian E di sini yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, di dalam teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara secara mendalam, dan yang ketiga analisis dokumen. Nah, yang pertama-tama observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pembelajaran menulis permulaan yang terjadi di dalam kelas. Pada kegiatan observasi, peneliti hadir di ruang kelas, berpartisipasi pasif, serta hanya mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua yaitu wawancara secara mendalam. Nah, wawancara pertama kali dilaksanakan dengan kepala sekolah. Wawancara ini dilaksanakan untuk memperoleh isi dan informasi tentang program pembelajaran di SDN 29 Tembulan. Adapun tujuan wawancara tersebut yakni untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan di kelas 2 SDN 29 Tembulan berkaitan dengan komponen pembelajaran beserta faktor-faktor pengaruh proses pembelajaran. Yang ketiga itu analisis dokumen. Nah, analisis dokumen dilakukan dengan mengamati dan mempelajari
perangkat kurikulum pembelajaran guru, bahan ajar, hasil kerja, serta nilai ulangan siswa guna memperoleh data yang akurat. Tujuan analisis ini adalah untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara. Lanjut ke bagian F. Nah, di bagian F ini yaitu ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini saya menggunakan 4 uji, yaitu uji kredibilitas. Nah, uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai. Dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Lanjut yang kedua yaitu uji transferabilitas. Nah, uji transferabilitas adalah teknik untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiono 2015, untuk menerapkan uji transferabilitas di dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan memberikan uraian rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain. Nah, lanjut yang ketiga yaitu uji dependalitas. Nah, uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara meneliti akan berkonsultasi kembali kepala pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses peneliti. Terus yang keempat, uji konfirmabilitas. Nah, menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang kesulitan belajar anak. Lanjut ke bagian G, yaitu teknik sampling. Nah, teknik sampling ini ada bentuk teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini tidak melakukan generalisasi terhadap temuan, melainkan merinci temuan pada konteks tertentu. Teknik ini dipilih sebab teknik ini dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pemilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang paling erat berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sampling diterapkan pada kepala sekolah, guru kelas 2, 10 siswa kelas 2, serta 2 orang tua siswa kelas 2. Nah, lanjut ke bagian H, teknik analisis data. Di bagian H ini terdapat adanya 3 teknik, yaitu ada reduksi data atau data reduction. Yang kedua penyajian data display. Yang ketiga penarikan simpulan atau counseling drawing. Nah, yang pertama itu reduksi data. Reduksi data adalah bagian dari analisis, mempertegas, membuat fokus, mengatur data dengan lebih sederhana dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memilih data yang sesuai dengan masalah peneliti. Terus yang kedua, penyajian data. Penyajian data dengan cara mendeskripsikan secara rinci hasil penelitian yang baik yang diperoleh melalui analisis dokumen, observasi maupun wawancara. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penarikan simpulan. Proses penarikan simpulan dimulai
data yang diperoleh dari awal penelitian yang masih bersifat sementara dan tidak menutup kemungkinan adanya simpulan berikut di verifikasi. Atau menurut Ari Kunto 2014 mengungkapkan simpulan harus diverifikasi agar mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Simpulan akhir terjadi ketika pengumpulan data berakhir dengan perolehan data yang berdasarkan kuat serta telah diuji validitasnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan saya telah memaparkan proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih, dan jika ada kekurangan dalam proposal saya maupun pencapaian materi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.